Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita mesti diberikan kesehatan sehingga bisa melanjutkan konten-konten yang ya hiburan semata, nggak usah dipercaya. Ini tentang Indonesia, tentang Nusantara, tentang Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Jadi beliau kan ya mungkin yang jarang melihat berita, saya juga tidak melihat berita TV, tapi kadang ada sekilas-sekilasan tentang resesi, tentang demo yang di Australia, tentang Bapak Jokowi yang lantangnya bukan menentang ngajak perang, bukan, tapi membicarakan tentang hak-hak dari negara-negara khususnya Indonesia yang didikte sama negara Eropa. Jadi beliau lantang dengan beraninya bahwa kita negara Indonesia tidak mau dijadikan boneka. Intinya kalau kerja sama negara ya saling menguntungkan, bukan menjatuhkan, bukan ingin untung sendiri. Jadi sama-sama rata. Sekarang banyak negara-negara yang ikut mendukung Jokowi. Tentunya negara-negara yang ditindas oleh negara-negara yang lain, negara Eropa tentunya. Nah, dari itu kita ingin coba melihat, ingin coba mengetahui kodam leluhur beliau. Ya, bukan berarti kita tidak suhul ada, berarti kita suhul ada kepada beliau, bukan. Kita ingin tahu, ingin dari sisi goibnya beliau. Bukan berarti kita pendukung Jokowi dalam artian partainya, bukan, tapi Bukan untuk politik. Bukan, kita bukan berbicara tentang politik, tapi sebuah kepala negara. Menghormati wajib. Ya, kita wajib menghormati mereka. Beliau adalah wali kita dalam urusan kenegaraan. Sama seperti kalian punya seorang ayah, ayah kalian ya harus dihormati karena itu walinya. Jadi wali dalam rumah tangga suami, dalam keluarga itu bapak dari anak-anaknya, suaminya, ataupun ayah dari anak-anaknya, wali dalam sebuah organisasi ada ketuanya, wali dalam sebuah negara ya presiden kita sendiri. Jadi walaupun kita berbeda politik, walaupun saya non politik, tapi siapapun yang jadi presiden kita wajib hormati, kita wajib dukung dalam program-program yang baik. Jangan ikut-ikutan yang lain. Kalau itu pandangan kami, kita bukan pendukung salah satu, kita mah netral, kita mah non blok ya. Non blok. Jadi nggak ikut kanan kiri, yang itu kan pembagian kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya beliau sang yang nuswana mohon dihadirkan kodam pendamping, salah satu kodam pendamping dari Presiden kita Bapak Joko Widodo yang mungkin berkenan untuk berbicara dengan kami di sini, yang mungkin berkenan untuk bisa komunikasi dengan kami di sini, ingin mengetahui tentang perjuangan beliau, ingin mengetahui tentang keberanian beliau, karena tidak semua pemimpin negara berani menyampaikan suaranya di depan Uni Eropa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya beliau sang yang nur sangwana, mohon dihadirkan kodam pendamping dari Bapak Joko Widodo. Apakah ini juga sebuah tanda reformasi, sebuah tanda bangkitnya Nusantara, sebuah tanda Indonesia akan disegani dari seluruh penjuru dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya beliau sang yang nur sangwana, mohon kehadirannya kodam dari Bapak Joko Widodo, kodam pendampingnya yang berani melantang melawan Uni Eropa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin beliau, monggo masuk dalam tubuh mediator yang di samping kanan saya. Monggo masuk. Monggo masuk.
lagi, Jas. Semakin masuk yang menghalang-halangi, silakan masuk, silakan masuk. Mohon dengan hormat masuk, diterima walaupun tidak mungkin tidak muat wadahnya. Allah, mau masuk. Disinkronkan dengan tubuh mediator. Powernya bertambah, semakin sinkron monggo. Allah, silakan. Harus disinkronkan. Jika iblis siluman fasik otomatis terbakar langsung. Jelas. Sinkronkan, minjam raganya tanpa menyakiti. Monggo. Semakin bertambah powernya. Terus semakin sinkron. Diterima wadahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak ono, Jas. Hah? Enggak enak. Nggak mau ya? Kosong enggak ono. Hah? Enggak iso. Karena Iya. Mana? Tarik mana, Jas? jajal mana? Heeh. Kene los aja di tangan. Ora, los kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya beliau sang yang bersewana, kodam pendamping dari salah satu kodam pendamping, bukan yang utama tapi yang mengikuti, Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo, monggo Restu Mediator yang membuat berani untuk menentang Uni Eropa. Masuk. Mediator masuk, silakan. Allah. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang nur sahyan nirwana. Sinkronkan dengan dunia. Sinkronkan dengan minjam raganya tanpa menyakiti. Sinkronkan, lebih tenang, sinkronkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maapunten, ini dengan golongan apa? Jin Muslim. Jin Muslim. Iya. Ini sampai dari mana asalnya? Saya dari Kediri. Dari Kediri. Iya. Sampai perwujudannya apa ini? Harimau putih. Harimau putih. Iya. Nah, mohon maaf suaranya diperbesar ya. Iya. Nah, ini sampean sekarang menemani siapa?
saya bertempat tinggal di Kediri. Di Kediri. Iya. Tadi saya minta izin buat narik salah satu pendamping Bapak Presiden kita Joko Widodo. Iya. Apa sampai salah satu pendamping beliau? Ya, tapi tidak setiap waktu mendampingi beliau terus. Oke. Nah ini karena kan kalau pendamping utama kan kita tidak berani, tidak sopan. Ya mohon maaf, mungkin saya juga tidak sopan ke jenengan manggil-manggil apa-apa ke sini. Ya. Karena kita menghormati presiden kita Bapak Jokowi. Nah, kita ingin tahu keberanian beliau buat menentang Uni Eropa itu seperti apa dari alam goibnya, secara goibnya. Ya itu. Pak Jokowi itu memang turunan dari orang-orang pemberani. Masih ada darah yang sama dengan Soekarno, presiden pertama dulu. Dari titisan yang sama. Menitis dari para leluhur yang pemberani. Ya itu sudah menjadi tugas beliau untuk membuka istilahnya serangan balik. Selama ini Indonesia itu kan ibarat manusia itu hanya legowo, menerima. Mau diapa-apain, Indonesia itu diam. Seperti apa yang diajarkan oleh orang-orang Jawa, yaitu harus menerima, harus legowo, harus ngalah. Tapi bukan berarti kalah, dan suatu saat boleh kalau untuk melawan, seperti halnya sekarang. Jokowi, Bapak Jokowi itu pembuka perlawanan kepada bangsa-bangsa yang ada di barat sana. Indonesia itu nanti akan menjadi kepala dari bangsa Asia ini yang akan lantang menentang penjajahan politik, yang akan memberi kekuatan kepada bangsa-bangsa yang lain, negara-negara yang lain, khususnya di Asia dahulu, yang akan mengikuti keberanian Indonesia menentang dari negara Eropa. Itu pembukaan. Beliau itu tugasnya hanya membuka. Nanti yang akan menjalankan misinya itu ada. Karena masa jabatan beliau kan tidak bisa lama. Itu sudah aturan di negara Indonesia. Menjadi presiden tidak boleh lebih dari 10 tahun. Yang sekarang itu kebijakan, kecuali Presiden Soeharto dulu. Kalau sekarang kan paling 2 periode sudah harus ganti yang lain. Nanti setelah Bapak Jokowi akan ada. Dan siapa yang akan menjadi, ya lihat saja nanti. Ya masalah nanti siapa yang menjadi berikutnya, ya siapapun ya kita tetap wajib menghormati. Mudah-mudahan meneruskan perjuangan dari presiden-presiden yang terdahulu sampai estafet presiden Bapak Jokowi, dan presiden berikutnya bisa lebih
membuka kembali sebagai Indonesia, sebagai Nusantara, sebagai pemimpin negara dari dunia ini. Nah, di saat beliau menyatakan keberatan dengan aturan-aturan Eropa, itu kan secara nyatanya, secara goibnya itu gejolak apa yang terjadi, perang seperti apa yang terjadi dalam dunia goibnya. Karena ya secara goibnya mungkin negara lain yang lain juga punya pendamping-pendamping goib yang terkena dari hal-hal yang golongan hitam atau segala macam. Setiap dunia itu ada pendampingnya yang mendampingi. Kepala negara itu ada. Entah yang mendampingi itu para wali, entah itu jin, entah itu iblis, itu ada. Tergantung negaranya itu. Jika negaranya itu tidak beragama, ya mungkin yang disembah iblis kan ada. Karena jika dunia ini perang, bangsa gaib itu juga perang, membela negara juga, membela negara masing-masing. Ya, dukungan, sokongan dari bangsa gaib itu ya sudah waktunya melawan balik. Sudah cukup nerimanya, legowonya itu sudah cukup. Sudah saatnya bangsa Indonesia itu ya, istilah kerennya itu unjuk gigi. Ayolah lawan, masa mau ngalah terus, sekali-kali melawan. Ya sudah tugas beliau Pak Jokowi seperti itu. Nah dari itu kan dari pandangan gue yang terjadi seperti itu. Ya. Nah dari leluhur Nusantara, raja-raja Nusantara yang telah meninggal, apa juga mendampingi beliau buat membuat sebuah tekad keberanian, karena harus punya keberanian yang luar biasa untuk bisa menyampaikan hal itu. Dari para waliullah yang mungkin ikut mendampingi beliau, mengawal beliau. Apakah itu juga ada pengawalan dari para wali maupun para raja-raja Nusantara yang ada di Nusantara ini? Ya ada. Karena setiap ada presiden baru itu kan ada apa istilahnya, musyawarah dulu. Siapa yang akan didukung, siapa yang akan diajukan menjadi presiden, itu ada. Di bangsa gaib itu ada. Para raja-raja terdahulu juga ikut sumbang saran, sumbang pemikiran. Ya wali-wali di Jawa itu sebagian ya ada yang ikut, yang membantu tentang masalah ini, tentang pencalonan presiden itu ada. Ya enggak semuanya, enggak semuanya wali ngurusin seperti ini. Ya ada yang tertentu, satu dua itu ada. Raja-raja juga ada, enggak semuanya. Raja-raja terdahulu, orang yang mempunyai kepentingan atau penguasa yang dahulu itu ya ada. Sampai sekarang masih ikut urun saran istilahnya, sumbangsih pemikiran itu masih ada. Mendampingi beliau Bapak Jokowi masih. Itu masih sampai sekarang. Nah, kan ada yang mendampingi, walaupun bukan pendamping yang terus ada di samping beliau, tapi mengawal ya. Ya. Nah, untuk menyampaikan pesan dari para waliullah, menyampaikan pesan dari raja-raja yang telah meninggal, pesan yang disampaikan ke Bapak Joko Widodo itu, apakah ada pesan yang disampaikan langsung atau melalui isyarat mimpi, ataupun dari pesan-pesan yang emang ilhamnya seperti itu, atau gimana itu? Apakah ada seperti itu? Ya, masalah ilmunya ya susah kalau diceritakan. Tahu aja seperti itu. Ya prosesnya bagaimana saya ya enggak bisa cerita. Enggak bisa cerita. Nanti ngikutin bisikan yang mengarah hal yang baik tentunya ya. Ya, rahasia itu.
masalah bisikan atau ditemui atau menyerupai atau bagaimana rahasia tidak bisa diceritakan karena bukan untuk diceritakan. Nah, yang pasti bahwa pemimpin-pemimpin yang terdahulu juga memantau Nusantara. Masih memantau Nusantara, masih ditugaskan. Saya juga heran kok ketemu para raja-raja dahulu bukannya sudah meninggal tapi kok masih tugas sampai sekarang. Saya juga sendiri heran. Saya bangsa gaib, bangsa jin saja heran kok bisa melihat, karena sudah bentuknya bukan pakai jasmani lagi, sudah ruh, bukan nyata seperti manusia, bukan. Nah, untuk gejolak di alam goib khususnya di negara-negara Asia itu seperti apa sekarang? Gejolaknya bagaimana ini? Iya kan, setiap negara kan punya kerajaan-kerajaan goib tertentu. Ya. Itu gejolak semua, mendukung Indonesia ataupun ada yang menentang atau bahkan mereka bersatu di alam itu sudah bersatu atau gimana dengan Indonesia? Ya sama seperti kehidupan halnya di bangsa manusia di bumi ini. Bangsa yang nyata ini seperti itu. Ya hampir mirip seperti itulah. Masih ya kalau di bangsa kami ya mementingkan tentang negara ini bagaimana. Seperti itu. Ya kok ada komunikasi dengan bangsa gaib yang di negara lain. Itu ya ada. Sama seperti manusia. Ini kedepannya mau bagaimana sama. Sama seperti itu. Ya kalau dibilang apa ya, mungkin kalau orang awam ya apa sih bersangkut pautnya dengan hal gaib, masa hal seperti ini saja harus diuklik-uklik tentang hal gaibnya. Ya karena dunia nyata, dunia gaib itu harus imbang. Kalau miring sebelah ya nggak bisa jalan. Karena dunia manusia dan dunia gaib, dunia jin lah yang paling dekat, gesekannya paling dekat dengan dunia manusia itu bangsa jin, karena diciptakan kan untuk berbarengan, nggak bisa powernya, istilahnya kalau istilahnya power itu ya nggak bisa berat sebelah, ya harus imbang, Mudah-mudahan ya buat kedepannya Indonesia makin naik derajatnya di pandangan seluruh negara yang lain, dan juga tentunya manusianya juga menjadi manusia-manusia yang unggulan dalam akhlaknya, dalam budi pekertinya, punya pendirian yang kuat, ya, tidak terombang-ambing oleh arus yang ada saat ini. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Eyang atas waktunya jauh-jauh datang dari Kediri. Terima kasih atas pengetahuannya, terima kasih atas sebuah wawasannya. Mudah-mudahan jadi penyemangat kita menjadi lebih baik, menjadikan kita lebih orang-orang yang bermanfaat buat diri kita sendiri, karena kita juga memimpin diri kita, memimpin apa, tangan kita, telinga kita pimpin. Dia harus tanggung jawab dengan anggota badan kita. Apalagi seorang pemimpin negara menanggung semua dosa rakyatnya, menanggung semua beban rakyatnya, ya karena ya seorang pemimpin itu tanggung jawab dunia akhirat. Jadi ya beliau menanggung semua dosa-dosa dari rakyatnya. Bukan berarti dosa kita ditanggung kita malah jadi bersih, bukan berarti seperti itu. Di suatu kebijakan yang diambil sama pemimpin kita, jika merugikan orang lain, ya beliau kebagian dosanya. Ya, bukan berarti dosanya, tapi penderitaannya. Ya, semacam itu tidak bisa menjabarkan secara detail. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila mengganggu. Terima kasih atas waktunya. Monggo kembali ke asal sampean. Bismillahirrahmanirrahim.